Oke, untuk informasi lebih lanjut ditunggu 14 hari kerja aja ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk saudari Sofia Marisa. Ini berkas Ibu Dewi. Baik, silakan Ibu, silakan duduk. Nama Ibu Sofia Marisa, benar? Ibu udah lumayan lama nunggu di luar tadi? Enggak sih, lumayan. Oh, mungkin biar nggak nunggu lama lagi, mungkin kita mulai saja mungkin ya wawancara untuk siang kali ini. Duh, dari kemarin gak ada email sih. Oke. Alhamdulillah, aku terima. Siap, ada keperluan apa ya? Oh, dia. Bentar ya, saya konfirmasi dulu. Itu ada Bu Widianya. Iya, kenapa Ibu? Ini Bu ada yang nanya, katanya ada keperluan. Oh iya, sebelum itu Ibu Sofia Marisa ya, yang kemarin keterima jadi pegawai di sini. Oh, mungkin Ibu kesini untuk ini ya, kayak mengenai perjanjian begitu ya. Mungkin saya jelaskan lebih dalam aja mungkin ya. Oh iya, sesuai informasi yang sudah diberikan di email, Ibu itu bakal ditempatkan di departemen marketing. Itu khususnya tuh di posisi staf administrasi pelanggan. Jadi itu di mana ya, Bu? Untuk tugasnya gitu pagi ya. Oh, untuk tugas staf administrasi pelanggan itu, jadi ntar kamu akan kayak mencatat minat pelanggannya berapa, terus posnya berapa. Karena kita kan punya database sendiri ya. Misalkan di paket satu tuh ada produk ABCD dengan harga yang berbeda-beda. Nah itu kayak seperti mencari tahu bagaimana minat itu berapa gitu. Terus nanti untuk permintaan pelanggan sama beserta kosnya itu bakal di report setiap bulannya. Mungkin Ibu kalau misalkan ingin cerita lebih lanjut mengenai posisinya, ntar Ibu bisa langsung berbicara kepada kepala departemen marketing Ibu nanti. Oh iya, sebelum bekerja Ibu udah ketemu belum HRD dari perusahaan ini? Betul belum sih Ibu? Oh ya, mungkin kita ke ruangan HRD dulu ya untuk menjelaskan tentang perusahaan dan perjanjian kerja Ibu nanti. Oke, sebentar ya Ibu, saya panggilkan lebih dahulu. Mohon maaf sekali ya Bu, karena kita jadi ketemu di sini. Selanjutnya saya akan memberikan ada buku pedoman karyawan di perusahaan ini. Lalu ada terkait hak dan kewajiban yang Ibu dapatkan sebagai karyawan di perusahaan. Silakan dibaca dulu. Saya baca ya, Bu? Ya. Mohon maaf, Ibu, memperoleh gaji kira-kira berapa yang akan saya dapatkan? Untuk karyawan pada tahun pertama kami dapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah. Dan ada beberapa intensif tunjangan kesehatan, BPJS, termasuk untuk keluarga bila ibu sudah menikah, lalu ada jaminan pendidikan untuk anak, dan jatah cuti kerja yang berlaku pada setiap karyawan 12 hari dalam 1 tahun. Maaf Ibu, izin bertanya, untuk kamu memperoleh gaji, berapa gaji yang akan saya terima ya, Bu? Oke, untuk gaji, ibu akan mendapatkan gaji sebesar 5 juta dengan beberapa kompensasi lain seperti intensif, tunjangan kesehatan BPJS termasuk untuk keluarga bila ibu sudah menikah, lalu ada jaminan pendidikan anak dan jatah cuti kerja yang berlaku pada setiap karyawan 12 hari dalam 1 tahun. Mohon maaf Ibu, sebenarnya saya ingin meminta gaji lebih dilihat dari kemampuan yang saya miliki, Bu. Memang berapa gaji yang kamu inginkan? Melihat kompetensi dan skill yang saya miliki, saya
gaji di range 6 hingga 7 juta. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa mempertimbangkannya? Baik, kalau gitu coba Ibu tolong beritahukan kepada saya skill apa yang Ibu miliki sehingga saya harus memberikan Ibu gaji sebesar 6 juta seperti karyawan yang sudah bekerja lama di sini. Memiliki skill pada manajemen data yang sudah bersertifikasi BNSP, yang saya yakin belum semua karyawan di sini mempunyainya, Bu. Mungkin ada lagi selain itu sehingga saya dapat mempertimbangkan untuk menaikkan gaji kamu. Baik, saya juga memiliki beberapa kemampuan dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang, Bu. Oke, bagaimana kalau saya menaikkan gaji Ibu menjadi 5.500.000? Baik, Bu, sebenarnya saya ingin bertanya terkait jam kerjanya bagaimana ya, Bu? Baik, untuk jam kerja Ibu akan mulai kerja di jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Mohon maaf Ibu, saya masa keberatan dengan gaji 5,5 juta dan kerja bekerja 8 jam. Bagaimana kalau saya menurunkannya terlebih dahulu dengan serikat pekerja saya? Loh, memang kenapa harus dengan serikat pekerja? Kan Anda tidak dianiaya oleh perusahaan. Serikat pekerja lebih paham, Bu, bagaimana untuk mengatasi masalah ini dan biar ada solusi juga untuk masalah ini, Bu. Baik, kalau begitu sangat dirunikan dengan serikat pekerjanya Ibu. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Baik, sama-sama Bu. Kalau begitu kita akan bertemu minggu depan lagi ya Bu. Ya, terima kasih, Bu. Iya, hati-hati Bu. Ibu, ini minuman dan dokumen yang Ibu suruh. Iya baik, terima kasih. Oh iya, Ibu, di luar lagi ada Ibu Sofia. Katanya sih ingin berbicara tentang perjanjian yang sudah Ibu lakukan minggu lalu. Apakah Ibu lagi senggang? Iya boleh, silakan suruh masuk aja. Kalau gitu, silakan dulu Ibu ya. Iya. Ibu Sofia, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Iya. Halo Ibu Sofia, silakan duduk Bu. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu, di sini saya membawa skill pekerja untuk menyelesaikan permasalahan kita yang kemarin. Baik, mari kita nyanyikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Mohon izin ya Ibu, perkenalkan saya Siti Nurwada dari perwakilan Serikat Pekerja sudah berundingkan dengan karyawan perusahaan ini mengenai masalah negosiasi permasalahan upah yang merupakan permasalahan antara perusahaan Ibu sama Ibu Sofia. Baik, silakan dijelaskan. Oke, mengenai gaji yang didapat karyawan itu tidak sepadan dengan waktu kerja yang diberikan oleh perusahaan ini. Di Indonesia, peraturan ketenaga kerjaan tentang jam kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan juga PP Nomor 35 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, untuk Undang-Undang Ketenaga Kerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja, keduanya sama-sama menetapkan dua jenis antara jam kerja karyawan sesuai Depnaker yang bisa digunakan oleh perusahaan, diantaranya 7 jam dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dengan 1 hari istirahat dalam satu minggu, atau 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dengan 2 hari istirahat dalam satu minggu. Jadi tidak seharusnya dia bekerja lebih dari 8 jam karena itu merupakan pelanggaran. Baik, sebenarnya terima kasih kepada Ibu Sofia Nurwada atas penjelasannya. Namun itu merupakan kebijakan dari yang ada di perusahaan kami. Maaf Bu, walaupun itu kebijakan, tetapi kita tetap harus mengikuti peraturan Undang-Undang Cipta Kerja itu sih. Bagaimana, Bu? Apakah Ibu menyetujuinya? Baik, setelah perundingan kita tadi, saya menyetujui bahwa gaji Anda total 5 juta rupiah dan jam kerja Anda adalah 8 jam. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Saya tetap tidak bisa naik dengan melihat kemampuan yang saya miliki ini. Mohon maaf Ibu Sofia, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, saya tetap pada keputusan saya. Ibu, kalau seperti itu saya terima. Baik, karena Ibu sudah menerimanya, Ibu silakan membaca kontrak kerja berikut dan menandatanganinya. Saya tanda tangan di sini ya, Bu? Ya.
betul. Sudah Ibu? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Sofia. Senang bisa bekerja sama dengan Anda. Baik, terima kasih Bu karena sudah membantu saya untuk mencari jalan keluarnya. Selamat siang Ibu Mutia. Sebentar Ibu manggil saya. Oh iya Ibu Dewi, silakan masuk. Selamat siang Ibu Dewi. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya Bu, kira-kira ada apa yang keperluan apa Ibu manggil saya ke sini? Oke baik, sebelumnya saya berizin saya juga ya, gimana pekerjaan Ibu selama ini pada perusahaan ini? Oke, sejauh ini sebenarnya nggak ada kendala yang berarti, Ibu masih lancar-lancar aja, alhamdulillah. Oke, seperti yang kita sudah tahu, kalau misalkan sekarang ini kan COVID-19 sedang tinggi-tingginya dan merajalela di Indonesia, dan membuat COVID-19 ini kan sangat meningkat. Jadi saya memberitahukan seperti yang sudah dibahas kemarin pada rapat pimpinan, saya ingin sebagian karyawan di ruangan ini dirumahkan jarak jauh atau WFH untuk memutuskan penularan virus COVID-19 untuk karyawan-karyawan yang akan dirumahkan sementara, salah satunya Anda. Oh baik Bu, mungkin sebenarnya saya ingin bertanya juga Bu, kalau misalkan karyawan dirumahkan terkait upah atau penggajian kita bagaimana? Oke, untuk upah tentu saja saya akan memberikan sesuai nominal yang sudah disepakati dan kamu akan dirumahkan sampai keadaan COVID-19 membaik. Saya menetapkan kebijakan ini tentu demi kebaikan Anda sendiri juga. Pasti di antara kalian juga ada yang takut melihat lonjakan COVID-19 yang sangat makin hari semakin meningkat, dan seperti yang dikatakan oleh pemerintah untuk para kawan dilakukan WFH. Maka dari itu demi keselamatan bersama saya ingin mengambil keputusan untuk sebagian karyawan bekerja jarak jauh saja. Baik Bu, kalau untuk jangka waktu dirumahkannya kira-kira sampai kapan ya Bu? Oke baik, untuk jangka waktu para karyawan dirumahkan itu akan tentatif karena kita juga mengikuti perkembangan dari COVID-19 dan peraturan dari pemerintah. Mungkin untuk selanjutnya akan diberitahukan kemudian. Baik Bu, jika begitu saya mengerti. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, mungkin dari saya sudah cukup Bu informasinya. Oke, saya izin keluar untuk melanjutkan pekerjaan lagi ya Bu. Ya, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga Bu Mutia. Kamu bisa di ruang pemutihan juga? Iya, aku bisa di ruangan pemutihan, emang kenapa? Ya aku dipanggil juga. Emang kamu lagi ngapain tadi di Solo? Oh itu sebenarnya karena COVID juga kan udah meningkat ya, jadinya katanya sih perusahaan menerapin beberapa karyawan dirumahkan dan aku salah satunya gitu. Dirumahkan. Jadi maksudnya kita kerjanya di rumah gitu? Iya kayak WFH gitu. Oh, iya aku takut deh. Ntar aku di rumahkan juga nggak ya? Oh kamu dipanggil sama Mutia juga? Iya. Ih semoga enggak deh, semoga aku doang ya, ya ampun. Aduh, doain ya udah. Ke dalam dulu ya, takut Bu Mutianya nunggu rumah. Oke. Makasih ya. Oh iya, gaji. Ih, kok udah 2 bulan nggak ditransfer ya gajinya? Coba lihat deh. Lina kira-kira sama nggak? Halo, kenapa Del? Halo Lina, mau nanya, kamu gaji yang bulan ini sama bulan kemarin udah ditransfer belum ya? Emang kamu belum? Iya, aku juga
belum di kantor dari kemarin. Dari bulan lalu malah udah 2 bulan ini kan. Apa kita mau ke kantor lagi aja buat nanya ke Bu Mutia besok? Boleh sih. Kita berdua ya. Iya, kita berdua aja, ha. Oke. Kabarin aja ya jamnya. Oke deh, berarti besok. Oh, Iya, jam 1-an aja ya. Oke. Oke deh, besok ya di kantor. Kasih Lina. Permisi Bu Mutia, mohon maaf kalau waktunya. Saya di masanya minta waktu Ibu sebentar, apakah diperkenankan? Oh iya, silakan. Baik Bu. Silakan dulu. Sebelumnya kan mau ada perlu apa ya? Maaf Ibu, sebelumnya saya mau nanya kenapa ya gaji kita udah 2 bulan ini kok belum turun-turun juga? Benar Bu. Oke baik, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, dampak dari COVID-19 ini kan ke perusahaan-perusahaan itu cukup besar. Dan perusahaan ini juga membuat keuangan perusahaan sedang tidak stabil. Saya minta maaf sekali sebesar-besarnya kepada kalian karena gaji kalian yang belum turun, tetapi saya akan berusaha menurunkan gaji kalian secepatnya. Baik Bu, untuk detail waktunya kira-kira kapan ya Bu gaji kita berdua bisa cepat dicairkan? Tentu saja secepatnya, karena ini perusahaan kalian juga, kalian harus mengerti keadaan keuangan perusahaan saat ini. Baik Ibu, kalau begitu kami pamit undur diri dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Mutia. Ayolah, cuma setengah doang lagi. Tapi alhamdulillah deh, akhirnya dibayar juga. Alhamdulillah digaji. Wah, kok malah makin turun sih gajinya? Gak jelas banget deh. Halo? Halo, kenapa Lin? Gaji lo belum turun ya, udah 2 bulan. Oh, semenjak kita dirumahin. Iya. Iya nih, gue juga belum turun, lo juga belum turun emang. Gue udah ngecek berkali-kali sih di MBN tapi belum turun juga. Belum nih. Apa kita ini kali ya ngehubungin buat meeting bareng? Oh, buat penasaran semain juga dilanjutin lagi. Iya. Kita obrolin lagi. Boleh tuh kalau kayak gitu. Besok lu bisa emang? Bisa tuh, gue free sejam ini. Nanti yang hubungin siapa? Gua aja, gak apa-apa. Oke deh, kalau gitu nanti kabarin gue aja ya kalau misalnya udah dapet keputusannya kayak gimana. Oke, sampai ketemu nanti. Oke. Selamat siang Bu, mohon maaf ganggu waktunya. Oh iya, silakan. Ada apa Ibu Dewi? Baik Bu, terima kasih. Selamat duduk Ibu Dewi, Bu Lina. Terima kasih Ibu. Oke, jadi ada perlu apa ya? Ya sebenarnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Jadi kami berdua kesini ingin mengkonfirmasi kenapa gaji kami di bulan keempat dan kelima ini belum turun. Oke, seperti yang kalian sudah tahu, kalau misalkan COVID-19 kan sampai sekarang ini masih melonjak tinggi ya, dan sangat berdampak negatif pada setiap perusahaan di Indonesia tentunya, dan termasuk juga perusahaan kita. Benar Bu, saya paham akan hal itu. Tapi kita berdua juga butuh gaji untuk menghidupi keluarga kami. Memangnya kamu punya anak berapa? Kebetulan saya punya 3 anak. Cewek atau cowok?
Kebetulan saya 3 cewek semua, Bu. Udah pada sekolah semua atau gimana? Yang pertama udah mulai masuk kuliah sih, Bu. Kalau yang kedua kelas 2 SD dan yang ketiga ini baru umur 5 tahun. Kalau kamu? Kalau saya punya 2 anak, 1 cewek, 1 cowok. Dua-duanya masih pada kecil-kecil, Bu. Oke, baik. Jadi seperti ini Ibu Dewi, Ibu Lina, karena Ibu masih mempunyai keluarga, saya menawarkan untuk Ibu mengambil pensiun ini saja. Jika Ibu mengambil pensiun ini saat ini, perusahaan bisa memberikan 800 juta sebagai pesangon, itu belum termasuk dengan pencairan asuransi dan lainnya. Kalau misalnya tidak mau mengambil kesempatan ini dan ingin tetap bertahan, kemampuan perusahaan untuk membayar gaji seperti ini, Bu, karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan. Oke Bu, mungkin untuk keputusan seperti itu akan kita pikirkan terlebih dahulu Bu. Mungkin nanti next time bisa kami hubungi lagi. Baik, silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Tia. sama-sama. Kesabaran Bu. Kami izin pamit Bu. Selamat siang Bu Tia, mohon maaf mengganggu waktunya. Silakan duduk. Baik Bu. Silakan duduk Ibu Lina, Ibu Dewi. Terima kasih, Bu. Ya, ada apa? Begini Bu, dari diskusi terakhir kita tuh gaji saya kan baru turun 1 juta. Mengenai hal tersebut, tanggapan perusahaan bagaimana ya? Oke, dari terakhir yang telah kita diskusikan bersama, saya kan sudah menawarkan untuk melakukan pensiun ini dan Ibu mendapat keuntungan dari perusahaan, Ibu mendapat keuntungan karena mengurangi beban yang ditanggung. Tapi dari Ibu menolak dan kesempatan itu juga sudah diambil oleh rekan yang lain, sehingga kami dari pihak perusahaan tidak bisa memberikan kesempatan yang sama. Jika Ibu keberatan dengan sistem pembayaran gaji saat ini, saya hanya bisa menawarkan pensiun ini tetapi tidak bisa memberikan pesangon yang besar seperti kemarin. Kami hanya mampu memberi kurang lebih 300 juta untuk kesempatan kali ini. Tapi Bu, kok beda jauh banget ya? Berarti dong bagi kita yang sekarang, kalau sebelumnya 800 juta, sekarang cuma 300 juta. Itu ada gap sekitar 500 juta Bu. Oke, bukannya tidak adil, tetapi kemampuan perusahaan hanya bisa membayar segitu untuk saat ini. Mohon maaf Ibu, apa tidak bisa dinaikkan lagi ya? Mohon maaf sekali tidak bisa karena itu sudah ketentuan dari perusahaan. Baik Ibu, kalau begitu akan kami diskusikan lagi ya. Kalau nanti ada diskusi di kemudian hari, apakah Ibu ada waktu? Baik, saya bisa ada waktu. Silakan kalian diskusikan lagi, nanti kita akan bertemu di hari selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, Kami pamit, terima kasih ya. ya sama. Selamat siang Bu. Oh iya siang. Oh ini Bu yang waktu meeting kemarin ya? Benar. Oh iya tunggu. Silakan. Terima kasih Bu. Oh iya sebelumnya mohon maaf ini siapa? Oh iya, kebetulan ini perwakilan dari Serikat Pekerja. Oh dari serikat pekerja. Memangnya perusahaan melakukan apa kepada kalian sampai kalian dibawa serikat pekerja begini? Tidak Bu, jadi kedatangan kami hanya ingin mencari keadilan mengenai pesangon kami yang sudah kami diskusikan dengan Ibu beberapa waktu lalu.
Oke, baik. Kalau memang begitu, mungkin sebelum kita melakukan diskusi, kalian ada yang mau pesan makan terlebih dahulu? Kebetulan tadi udah dipesan dulu. Oke, baik. Mungkin kita mulai diskusi hari ini. Apa yang mau kalian diskusikan? Terkait pesangon yang seharusnya didapatkan untuk penawaran pensiun dini. Saya membawa serikat pekerja untuk menjelaskan bagaimana seharusnya pesangon yang akan saya dapatkan. Oke, baik, begini Bu, dengan cerita yang diceritakan oleh Ibu Dewi dan Ibu Lina, menurut PP nomor 35 tahun 2021 pasal 40 ayat 1 dikatakan bahwa jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti yang seharusnya diterima karyawan. Dan pada pasal 40 ayat 2 berisi perhitungan pesangon yang seharusnya didapatkan oleh karyawan. Oke, saya mengerti. Lalu? Iya, baik, saya mengerti. Lalu? Dengan lamanya kita sudah mempunyai perusahaan ini dan sudah banyak berkontribusi untuk perusahaan, maka sepantasnya Ibu Dewi dan Ibu Lina ini mendapatkan 600 juta dari perusahaan. Ya, tapi sebelumnya saya ingin ngomong sebesar-besarnya. Untuk kali ini perusahaan hanya bisa membayar pesangon sebesar 300 juta, Ibu. Tapi sebelumnya ibu sudah menawarkan mengenai pesangon kami itu 800 juta. Bu. Iya, benar. Namun saya selaku serikat pekerja perhitungan pesangon mereka yang dijanjikan oleh pekerja sesuai undang-undangan, mereka seharusnya mendapatkan lebih dari 600 juta Ibu. Ya baik, oke, kalau begitu bagaimana untuk pesangon kita bayar 500 juta aja? Apa tetap tidak bisa, Bu? Ibu bisa mempertimbangkan dengan kontribusi yang sudah kami lakukan untuk perusahaan. Sekali lagi saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk perusahaan kali ini tidak bisa membayar sebesar itu, mungkin hanya 300 juta saja. Jadi bagaimana? Apakah kalian setuju untuk uang pesangon itu 500 juta? Baiklah kalau begitu Bu, kami setuju uang pesangon akan kami dapatkan 500 juta. Berarti deal ya untuk 500 juta ya. Oke, kalau begitu nanti untuk uang pesangon akan saya transfer ke rekening masing-masing ya. Baik, terima kasih Ibu. Kami pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih.